Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ririn Nurlafifah Dewi dari kelas 1C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini, saya akan membahas tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Apa sih individu itu? Individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Selanjutnya ada karakteristik individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama ada openness to experience, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. Umumnya individu yang memiliki karakter ini suka berpikir secara mendalam, cerdik, kreatif, artistik, memiliki rasa penasaran tinggi, inovatif, dan juga sering merefleksikan diri. Lalu yang kedua yaitu conscientiousness, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dalam penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Umumnya, individu dengan karakter ini memiliki disiplin yang tinggi, rajin, dapat diandalkan, bertanggung jawab, serta bekerja dengan cermat dan terperinci. Lalu yang ketiga ada extraversion, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, individu ini senang bergaul, ramah, antusias, mudah bersosialisasi dan juga tegas. Lalu ada agreeableness, yaitu karakter individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Umumnya individu dengan karakter ini suka menolong, tidak egois, bisa dipercaya, penuh perhatian, dan tidak menyukai perselisihan. Lalu yang terakhir ada narcissism, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Lalu selanjutnya ada perbedaan karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat, karakteristik bawaan, dan karakteristik berbeda satu sama lain yang diperoleh dari pengaruh interaksi dengan lingkungannya. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir. Walaupun ada perbedaan yang khas, namun secara umum remaja memiliki karakter seperti berikut ini. Yang pertama, keadaan tidak tenang atau kegelisahan menguasai diri remaja. Yang kedua, pertentangan dengan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, berkeinginan besar untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Yang kelima, menghayal dan berfantasi. Yang keenam, melakukan aktivitas kelompok. Dan yang terakhir, kadang-kadang ingin mandiri dan bebas dari kontrol orang tua. Lalu ada ciri-ciri individu. Yang pertama, individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan yang lainnya, meskipun memiliki ciri umum yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat sehingga dapat menetapkan penataan interpretasi situasi dan menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Lalu yang ketiga, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya.
Yang keempat, individu memiliki naluri, yaitu naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Dan yang terakhir, individu akan memiliki karakteristik yang sama dengan individu yang lainnya, berbeda dalam kelompok yang sama. Lalu mengapa manusia disebut makhluk individu? Karena manusia lahir sebagai makhluk individual yang bermakna, tidak terbagi atau tidak terpisahkan antara jiwa dan raga. Secara biologis, manusia lahir dengan kelengkapan fisik, tidak beda dengan makhluk hewani. Namun secara rohaninya, sangat berbeda dengan makhluk hewani apapun. Jiwa manusia merupakan satu kesatuan dengan raganya. Untuk selanjutnya, melakukan aktivitas atau kegiatan. Kegiatan manusia tidak semata-mata digerakkan oleh jasmaninya, tetapi juga aspek rohaninya. Manusia mengerahkan jiwa raganya untuk melakukan kegiatan dalam hidupnya. Lalu, ada kelompok. Apa sih pengertian kelompok itu? Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interrelasi sosial, serta organisasi antar anggota. Kelompok merupakan inti kehidupan dalam masyarakat. Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi, di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Faktor pengikat kelompok. Praitno pada tahun 1995 dan Forsyth pada tahun 2010 menyebutkan faktor-faktor pengikat dalam suatu kelompok, antara lain: yang pertama, terjadi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kumpulan. Yang kedua, terbentuknya ikatan emosional antar anggota kelompok. Yang ketiga, anggota memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. Yang keempat, terjadi suasana yang mempengaruhi dan terpengaruhi antar anggota kelompok sehingga menimbulkan suasana ketergantungan antar anggota. Yang kelima, adanya kepemimpinan leadership yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Dan yang terakhir, norma yang diakui dan diikuti secara penuh oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi. Adapun cara pengklasifikasian yang umum digunakan adalah pengklasifikasian dua tipe atau dua arah, yang mana tipe 1 merupakan kebalikan dari tipe yang lain. Praitno pada tahun 1995 mengklasifikasikan kelompok dalam 4 jenis, yaitu 1. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kedua, kelompok sosial dan kelompok psikologikal. Yang ketiga, kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan. Yang keempat, kelompok formal dan kelompok non-formal. Selanjutnya ada pengertian masyarakat. Apa itu pengertian masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa ini. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya untuk dapat saling berinteraksi. Untuk definisi lain, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu
dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Lalu di sini ada ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Lalu yang kedua, bergaul dalam waktu yang cukup lama sebagai hidup bersama. Timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Lalu yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Yang keempat, menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. Lalu ada syarat fungsional masyarakat. Yang pertama, fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme perilaku dan dengan dunia psikoorganik. Yang kedua, fungsi integrasi. Hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperan keseluruhan sistem. Yang ketiga, fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Yang keempat, fungsi sebagai pencapaian tujuan. Lalu, pembagian masyarakat. Yang pertama, masyarakat paksaan. Umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya ke dalam kelompoknya bersifat Gemeinschaft, keluar bersifat Gesellschaft. Yang kedua, masyarakat merdeka yang terbagi dalam 1. Masyarakat alam, yaitu yang terjadi dengan sendirinya. Yang kedua, masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan, antara lain fungsi perekonomian, kooperasi, gereja, dan sebagainya, umumnya bersifat Gesellschaft. Lalu yang terakhir ada memahami pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan, terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentan terhadap kemiskinan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan, serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan, dan keterbelakangan, dan dengan demikian keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri, dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu yang pertama, dimaksudkan agar supaya individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya. Yang kedua, kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya perlu ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersifat hemat, efisien, efektif, akuntabel, serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.